Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar PPKN dengan materi hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya alam. Nah, anak-anak harus tahu dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, jadi hak itu merupakan sesuatu yang bisa kita dapatkan. Sementara untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu sumber daya alam itu apa? Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita dalam menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam. Ada air, ada tanah, ada hasil bumi, ada laut, kemudian ada barang tambang, hasil pertanian, itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, penggunaan sumber daya alam itu diatur oleh negara kita yang tercantum di dalam UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia itu diatur oleh negara dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia dan sangat melimpah adalah air. Lalu kita akan belajar apa saja kegunaan air bagi manusia. Yang pertama, jelas untuk konsumsi, itu untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai sumber energi listrik melalui PLTA. PLTA itu merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi air yang ada di waduk atau di laut, di sungai itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, manfaat air bagi tumbuhan. Nah, kalau untuk tumbuhan itu hampir sama seperti manusia, digunakan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tanpa air, tumbuhan tidak akan tumbuh. Sehingga ketika anak-anak memiliki tanaman, anak-anak harus rajin menyiramnya. Nah, jika kekurangan air menyebabkan tumbuhan layu dan mengalami perkembangan yang tidak normal. Jika diteruskan, nanti tumbuhan akan mati. Untuk itu, kita harus menanamkan sikap peduli terhadap tumbuhan dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk hewan, jelas kalau hewan itu karena dia membutuhkan minum, maka air berguna untuk minum. Kemudian untuk membersihkan tubuh.
Ada juga yang digunakan sebagai tempat hidup dan berkembang biak, misalnya ikan. Dan juga ada yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh, misalnya seperti kerbau. Nah, tanpa air, hewan juga tidak akan mampu melangsungkan hidupnya, sehingga air itu sangat berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kita harus menjaga kelestarian air dengan cara menghemat air, tidak membuang sampah di sungai. Kita harus banyak menanam pohon. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Ya, sudah kita sampaikan bahwa manfaat air begitu besar. Tadi yang kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih itu dengan memanfaatkan air secara bijak dan hemat. Nah, kita tidak boleh membuang-buang air, misalnya air untuk mainan, terus mencuci kendaraan setiap hari, itu akan memboros air ya, airnya boros penggunaannya. Nah, tadi hal-hal yang kita lakukan seperti tidak membuang sampah di sungai, lalu menanam pohon, kemudian menggunakan air secara bijak, itu termasuk kewajiban kita. Jadi hal yang harus kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam. Setelah kita melakukan kewajiban, kita bisa mendapatkan hak. Nah, hak apa yang kita peroleh terhadap air? Nah, kita bisa mendapatkan hak yaitu dengan memenuhi atau terpenuhinya kebutuhan air bersih. Coba bayangkan anak-anak itu membuang sampah di sungai, kemudian anak-anak tidak pernah menanam pohon atau membuang limbah ke sungai, maka air yang ada di bumi akan tercemar, sehingga kita tidak punya hak untuk mendapatkan air yang bersih, air yang layak untuk kita konsumsi. Jangan sampai itu terjadi. Nah, untuk hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh cenderung melakukan kewajiban dan tidak meminta hak, tapi juga tidak boleh menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Nah, kewajiban terhadap sumber daya air: 1. Mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Menanam tumbuhan di lingkungan sekitar. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Membersihkan sungai dari sampah. Nah, semoga anak-anak sudah melakukan kegiatan tadi. Ketika anak-anak sudah melakukan kegiatan tadi, berarti anak-anak sudah melakukan kewajiban terhadap sumber daya air. Nah, setelah anak-anak melakukan kewajiban tadi, hak apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama, mendapat air bersih dan sehat. Kemudian mendapat aliran air yang lancar, terhindar dari pencemaran air, dan bisa memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melaksanakan hak dan kewajiban. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang utama. Sekarang kita sangat tergantung ya dengan listrik. Kita menggunakan HP juga harus di-charge, menonton TV menggunakan listrik, menyalakan lampu juga membutuhkan listrik. Ya, contohnya menyetrika, menonton TV, semua berhak memanfaatkan energi listrik.
Selain itu, semua juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan energi. Nah, lalu kewajiban kita apa saja? 1. Mematikan peralatan listrik ketika sudah tidak digunakan. Kalau anak-anak mengecas HP, chargernya harus dilepas dari stop kontak. Tidak boleh hanya mencabut kabel yang tersambung pada HP. Kemudian mematikan lampu. Kemudian memilih peralatan listrik yang hemat energi. Nah, itu tadi merupakan hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dalam penggunaan sumber daya alam. Kita tadi sudah belajar, sekarang anak-anak mengerjakan tugas melalui link yang Bu Guru sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bijak dalam menggunakan energi listrik dan juga air. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.